Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. D Math Learning. Pada video kali ini akan dibahas mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 1 aspek kerajinan. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar, kemudian like, subscribe, dan share video ini. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini yaitu aspek pengetahuan 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, karakter, dan teknik pengolahan serat alam dan tekstil. Aspek keterampilan 4.1 menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan serat alam dan tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dapat menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kita akan mulai pembahasan pada bab pertama, kerajinan serat. Di antaranya, yang pertama pengertian serat, dan yang kedua jenis dan karakteristik bahan serat. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kekayaan alam dengan beragam bentuk dan keunikannya. Oleh karena itu, kita harus memuji Tuhan Yang Maha Besar atas ciptaannya tersebut. Sebagai makhluk ciptaannya, kita patut mensyukuri apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal, sehingga manusia mampu mengapresiasi, mencipta, dan berkreasi dengan berbagai media ekspresi. Kemampuan ini pun harus disyukuri dan selalu diapresiasi. Salah satunya dengan cara mengeksplorasi keunikan dan keindahan karya kerajinan Indonesia. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan manusia. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kini kerajinan berkembang fungsinya, dapat sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Banyak jenis bahan dasar dan produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan alam yang tersebar di bumi Indonesia. Mari perhatikan penjelasan tentang serat alam sebagai bahan kerajinan. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar, dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya, memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500, 1 sampai 1000. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayur dan buah-buahan merupakan makanan yang berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa
Bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutera. Cina sangat tertarik dengan serat sutera yang dihasilkan ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain serat sutera, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flek yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 1000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Hingga saat ini telah bermacam-macam jenis serat buatan diproduksi. Produksi bahan serat alam dari tahun ke tahun boleh dikatakan stabil. Namun, persentase terhadap keseluruhan produksi serat tekstil makin lama makin menurun, mengingat kenaikan produksi bahan serat buatan yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan ketersediaan bahan serat alam sangat terbatas. Untuk memproduksi bahan serat alam juga dibutuhkan iklim yang mendukung. Berikut penjelasan tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan. Berikut penjelasannya. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang digunakan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaannya halus, ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, beringin, dan lain-lain. Yang ketiga, serat dari daun. Contohnya daun pandan, enceng gondok, nanas, dan lain-lain. Yang keempat, serat dari buah. Contohnya adalah buah kelapa. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya stapel dan filamen. Di bawah ini dijelaskan penggolongannya. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaca, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dan bulu domba. Yang kedua, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan.
Contohnya adalah serat yang berasal dari lava ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat yang dipintal menjadi benang. Berikut adalah beberapa contoh gambar serat alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Demikian penjelasan materi tentang pengertian serat alam dan jenis-jenis serta karakteristik serat alam. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu tentang mengidentifikasi bahan serat yang ada di lingkungan kalian. Kerjakan di buku tulis kalian, kemudian foto lalu kirim melalui WhatsApp pribadi saya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.